Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 118 yang berjudul Tiga Anak Gurita. Tidak ada yang dapat dilakukan Marco untuk membela diri. Semua kecurangan dan penyelewengan dana yang ia lakukan terbongkar di hadapan sang bos. Berikut bukti-bukti pengeluaran yang tidak masuk akal. Untuk memohon belas kasih pun rasanya tidak mungkin, sebab saat ini sang bos terlihat dalam keadaan sangat marah. Marco melangkah lesu meninggalkan ruangan itu. Ada sesal yang mengakar semakin dalam di hati atas kebodohan semalam yang begitu mudah merendahkan seseorang yang ternyata adalah bos besarnya. Sementara itu di dalam ruangan, Pak Yos masih tampak shock. Saya minta maaf untuk semua ini, Pak. Saya yang sudah menunjuk Marco sebagai kepala pengawas lapangan. Saya juga tidak tahu kalau akan seperti ini jadinya, ucap Pak Yos penuh penyesalan. Tidak apa-apa Pak Yos, bukan salah Pak Yos sepenuhnya. Yang penting lain kali kalau mau rekrut orang lagi harus yang benar-benar kompeten, jangan seperti Marco tadi. Baik, saya mengerti, ucap lelaki itu. Jadi bagaimana selanjutnya? Apa tindakan yang akan diambil? Diproses hukum lah Pak, ucap Alpian tegas. Penyelewengan dana yang dilakukan Marco itu tidak sedikit. Dia harus mempertanggungjawabkan jawaban semuanya. Baik Pak, selain itu saya mau ada efek jera supaya kedepannya tidak ada lagi yang berani memainkan dana perusahaan. Dan untuk proyek ini akan saya alihkan ke orang kepercayaan saya. Alpian pikir Bara adalah orang yang tepat untuk proyek ini. Meskipun sedikit brengsek, ia sangat loyal dan setia. Alpian baru saja tiba di rumah setelah menghabiskan waktu seharian di lokasi proyek. Sebelum pulang, tadi ia sempat mampir ke sebuah toko mainan dan membeli beberapa hadiah untuk putra kesayangannya. Sebagai bonus, karena sekecil Boy sudah tidak cadel lagi, sekarang ia dapat mengucapkan huruf R dengan sempurna. Ketika melewati ruang tengah, terlihat Mama Penny dan juga Oma sedang membereskan beberapa undangan untuk disebar. Sebab beberapa hari lagi pernikahan Gali akan digelar dan kedua Oma cantik itu ambil bagian dalam pernikahan itu. Aileen sama anak-anak Mama, mana? Tanya Alpian, menghentikan langkah sejenak di atas. Jawab sang Mama, kamu bawa apa itu? Mainan buat Boy. Oh pantes dari tadi dia nanyain papanya pulang jam berapa. Ya sudah aku ke atas dulu, Ma. Alpian segera beranjak menuju tangga. Begitu tiba di lantai atas, suara tangisan bayi tertangkap cukup jelas oleh indera pendengarannya. Disusul dengan suara lembut Aileen yang sedang menenangkan bayinya. Langkah Alpian terhenti sejenak sebelum memasuki kamar. Pintu yang terbuka setengah membuatnya dapat melihat aktivitas di dalam sana. Aileen terbaring di tempat tidur sambil menyusui Brian, namun belum juga selesai sudah terdengar suara tangisan Brian. Wanita itu melepas bayi kecil dalam pelukan, segera turun dari tempat tidur untuk menggendong bayi satunya. Sayang, anak cantiknya Mama kok nangis. Haus ya sayang, ucap Aileen seraya meraih tubuh kecil dari dalam box. Ketika membaringkan Brian di tempat tidur, terdengar panggilan menggemaskan dari sudut kamar. Mama, temenin Boy gambar dinosaurus. Boy nggak tahu pilih warnanya, pinta Boy dengan manja. Tanpa menolak, Aileen kembali bangkit menggendong bayi kecil itu dan duduk di dekat Boy sambil menyusui bayi perempuannya. Mananya yang bingung, sayang? Tanyanya lembut sambil membelai puncak kepala. Warna dinosaurusnya apa, Ma? Boy menunjukkan buku bergambar di tangannya. Itu bukan dinosaurus namanya, itu sapi sayang.
Bagian ininya kasih warna putih, bagian ininya warna hitam. Aileen memilihkan satu warna, lalu kemudian disambut Boy dengan antusias. Sementara Alpian masih terdiam dalam jarak aman. Sehingga Aileen tidak menyadari kedatangannya. Alpian ingin tahu seperti apa kesibukan Aileen di dalam sana. Meskipun ada dua baby sister yang siap membantu, namun Aileen memilih untuk tidak terlalu bergantung pada pengasuh bayinya. Kalau rumahnya dikasih warna apa, Ma? Warna apa ya? Ia turut melihat gambar, tetapi bayi dalam pangkuannya itu tampak tidak nyaman. Bian menggeliat sambil mengeluarkan tangisan kecil. Sebentar ya nak, dedek Biannya lagi rewel. Tapi Boy mau sekarang mah. Ya sudah, sini mama lihat dulu. Ia melihat gambar dan memilih warna oranye aja ya. Cara warnainya gimana? Oranyenya di dinding. Nanti Boy bisa kasih warna coklat di atapnya. Ngerti kan sayang? Iya mah. Ia melukis senyum di bibirnya. Anak mama ini memang pintar. Kalau gitu mama tidurin dedek bayi dulu ya. Iya mah, tapi kalau dedek Bian tidur, temenin Boy lagi ya. Pinta Boy. Iya sayang. Di luar kamar, Alpian masih memperhatikan Aileen yang terlihat kerepotan mengurus ketiga anaknya. Bian dan Brian yang bergantian menangis, belum lagi Boy yang terus merengek. Meskipun begitu, Aileen tetap bersabar merawat ketiga anaknya. Walau lelah memancar jelas dari wajahnya, ia bahkan tak sempat lagi membenahi rambut dan pakaiannya yang berantakan. Ketika berhasil menenangkan Bian, Aileen buru-buru bangkit dari tempat tidur, mengambil sepiring makanan yang ada di meja dengan porsi tersisa setengah. Alpian tiba-tiba merasa dadanya dipenuhi sesak. Ia menebak bahwa tadi Aileen sedang makan saat kedua bayinya rewel. Tanpa sadar, Alpian menjatuhkan air mata. Kepingan sesal perlahan menjalar saat teringat ia membentak istrinya karena dianggap lalai menjalankan perannya sebagai ibu. Sehingga Boy jatuh dan terluka. Mama Boy nggak tahu warna jalannya, panggil Boy. Ya sayang, tunggu sebentar. Aileen buru-buru menghabiskan sisa makanannya. Meneguk air putih dan kembali duduk di samping anak lelakinya itu. Warna jalannya abu-abu. Kalau yang sawah ini warna kuning aja, biar warnanya kayak padi matang. Mengusap ujung matanya yang basah, Alpian melangkah ke dalam kamar. Jika Boy langsung kegirangan menyambut sang papa, berbeda dengan Aileen yang tampak sedikit panik, ia langsung membenahi rambut dan pakaiannya yang berantakan. Ye, papa pulang. Boy berseru kegirangan memeluk sang papa. Apalagi saat Alpian memberi kotak mainan. Ini mainan buat Boy, ya pak? Ya nak, kan papa sudah janji. Makasih papa. Boy mau buka ya hadiahnya sama Oma Ujut ya. Tanyanya dengan semangat menggebu-gebu. Boleh, tapi hati-hati turun tangganya. Jangan lari, ya pak. Tanpa menunggu lagi, Boy keluar kamar dengan kotak mainan kecil di tangannya sambil memanggil Oma Uyutnya. Sementara Aileen masih tampak membenahi rambut dan pakaiannya. Biasanya ia selalu berusaha menyambut kepulangan sang suami dengan tampil secantik mungkin. Konon katanya suami akan betah kalau pulang ke rumah dan disambut dengan anak-anak yang lucu dan istri yang cantik. Namun sore ini Aileen benar-benar kerepotan. Mas, maaf, aku belum sempat mandi. Gak apa-apa, sini. Alpian membenamkan wanita itu di kepelukan dalamnya. Gerak tangannya begitu lembut mengusap rambut dan punggung. Nah, segitu dulu ya bab 118-nya. Makasih banget buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Kesimpulannya untuk bab 18 ini, buat kakak-kakak yang sudah menikah jangan lukai hati sang istri ya. Soalnya ketika sang istri mempunyai anak 2 atau 3 pasti lelah di rumah. Jangan suka ngambek ya. Buat sang istri selalu bersabar, atau buat pacarnya selalu bersabar juga ya. Segitu dulu buat kakak-kakak. Pokoknya makasih banyak kakak. Bye bye.